Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di mana saja teman-teman berada? Eh, tuh, hari ini adalah tanggal 17 bulan 5 2020. Nah, belum hari Minggu jadi lagi santai, pengen bercerita-cerita saja. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang nanya, ah, alarm lagi bunyi. Oke, satu dulu. Alarm saya jam 1 biasanya siap siap kerja lagi. Cuma nggak saya matikan hari Minggu. Lupa. Ya, lanjut lagi. eh Pengen cerita apa ya hari ini ya? Ya karena bertepatan dengan lagi dampak virus COVID-19, kemudian perkembangan bagaimana ya saling sharing aja, berbagi begitu. Saya sendiri di sini tinggal di kota Mishima di prefektur Shizuoka, jadi dekat dengan Gunung Fuji. Kemudian alhamdulillah kalau di musim mas ini di kota sini, kalau saya lihat dari data di webnya itu belum ada yang positif, tapi untuk di prefektur Shizuoka sendiri juga ada banyak di kota-kota lain begitu. Cuma untuk yang seperti apa uh, gejala segala macam mungkin ada sih di Mishima datanya. Nah, untuk kasus perkembangannya seperti itu untuk di wilayah saya. Untuk total di Jepang sendiri saya kurang tahu update hari ini berapa, cuma berapa hari yang lalu saya dapat 15.000 ya yang positif. Cuma untuk habis sendiri saya untuk hari ini tidak begitu mengikuti. Di Indonesia mudah-mudahan segera bisa diatasi juga, kemudian bisa pada beraktivitas mencari rezeki seperti biasanya lagi. Karena ya kalau bicara dampak imbas dari pandemik ini itu semuanya hampir kena ya. Jadi di sektor apa pariwisata terus di sektor kuliner mungkin ya, jadi yang berjualan kan juga lagi banyak yang dilarang dulu untuk berjualan di pinggir-pinggir seperti ada, apalagi makan di tempat penyajian. Nah kemudian seperti dampak di industri juga itu sedang banyak pengurangan juga di Jepang sini juga, dan di Indonesia juga saya lihat beritanya seperti itu. Kemudian teman-teman saya juga yang ada di uh, bidang lain seperti kerja di perkapalan atau kerja di uh, apa kapal pesiar juga seperti itu juga sedang berdampak. Jadi pada pulang dulu. Nah, bagaimana kondisi di tempat teman-teman yang lain, mungkin bisa saling berbagi. Ada juga yang di bidang home industry seperti itu ya. Kemarin saya juga banyak dari teman itu yang pada tutup dulu. Itu untuk sekarang ya standby dulu aja gitu ya, memanfaatkan apa yang ada. Kemudian ada teman yang kerja di hotel juga di sini, itu juga sudah 1 bulan 1 bulan setengah ini atau hampir 2 bulan ini juga sedang dirumahkan. Di tempat saya sendiri juga sama, jadi habis libur panjang dan banyak pengurangan. Ke depan juga belum pasti tentu bagaimana kondisinya, tapi tetap semangat dan berusaha apa yang bisa seperti itu.
Nah, untuk apalagi ya, kebijakan mungkin kalau di pemerintah Jepang sini memang dari bulan-bulan lalu itu sudah diinformasikan akan ada bantuan tunai dari efek imbas ini. Nah, saya akan bercerita di situ, mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin apa ya pengen tahu atau apa ya, saling sharing aja. Alhamdulillah kalau di Jepang sini kemarin memang diumumkan akan dapat bantuan 10 mang atau 100.000 yen per kepala. Jadi sistem bantuannya per kepala ya, dia seimbang dengan kebutuhannya, mungkin seperti itu. Jadi yang punya 2 anggota keluarga dapat 200.000 yen, yang satu anggota dalam keluarga ya 100.000 yen. Nah, di tempat saya kemarin kebetulan baru datang atau tiba ya. Ini surat yang saya dapat dari Syakusho, tempat saya tinggal. Nah, ini ada alamat saya, kemudian nama. Nah, ini dikirim. Sini ya, apa peringatan, kemudian ada informasinya, kemudian di sini ada penerimanya. Manfaatnya adalah 10 mang per orang. Nah, mungkin ada teman saya juga yang di Indonesia kemarin tanya bagaimana sih sistem dapat bantuan di sana gitu, karena teman saya yang di Depok ya kemarin juga sempat komunikasi, dan di sana juga dapat bantuan, cuma prosesnya saya kurang tahu begitu. Kalau di sini karena ini udah datang, saya coba buka, kita lihat bareng ya isinya. Nah, di sini ada seperti amplop, kemudian di sini ada untuk pembukanya. Ini kita buka, nanti dalamnya adalah seperti ini. Ini ada lembar contoh, ini lembar formulir yang akan diisi dan dikirim, lalu belakangnya lembar dokumen yang dibutuhkan ditempel di sini. Lalu ini juga dokumen yang dibutuhkan, kemudian ini disobek, jadi nanti ini disobek satu, yang bagian belakang ini menjadi amplop karena ini dipotong, lalu ini dijadikan sebagai amplop. Sudah ada juga di sini alamat pengirimnya, untuk apa tujuan dikirim begitu. Jadi nanti tinggal yang tengah tadi ini diisi, kemudian disobek. Jangan lupa juga dokumen pendukung ditempelkan di sini, lalu dimasukkan ke amplop dan dikirim melalui kantor kotak pos ya, dimasukkan begitu. Oke, coba kita lihat dalamnya apa formulir ini. Bagi yang ingin tahu, mari kita lihat. Oke, saya gunakan yang contohnya ini ya, lebih jelas. Ini sama seperti yang harus diisi tadi dengan contohnya. Yang perlu diisi adalah di sini tanggal pengisian, kemudian ini berkaitan dengan tempat wilayah Syakusonya. Nah, ini adalah nama penerima dalam furigana, huruf furigana. Yang di bawah adalah nama kita yang orang Indonesia ya, seperti biasa tulis, kemudian kalau punya kanji ya tulis kanji kalau orang Jepang. Di sini adalah alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu ini adalah tanggal lahir. Setelah itu ini seperti persetujuan atau ya informasi ya dari 1, 2, 3, 4, 5 begitu, untuk yang penerima ini begitu. Nah,
saya juga mengartikan satu-satu nih kalau harus mengerti artinya. Ya udah, saya informasi yang cepat saja sekilas yang saya tahu. Jadi di sini adalah penerimanya. Misalkan dalam contohnya adalah satu keluarga ada 3 anggota keluarga. Di sini misalkan kepala keluarga, ada istri, ada anak, ini tanggal lahir. Kemudian kolom yang di sini adalah kolom apabila tidak ingin menerima di batsu atau di silang ya. Jika ingin menerima ya jangan diisi apa-apa di sini. Kemudian di bawahnya ada kolom ini cara penerimaan. Jadi medianya bisa melalui rekening bank atau ke penerimaan melalui yang lain. Nah, di sini yang paling gampang menurut saya ya rekening bank. Jadi kalau pengen rekening bank itu centang yang A. Kemudian di sini ada 2 jenis. Ini adalah bank selain Yucho Bank atau JP Bank, dan yang di bawahnya adalah dengan format kalau menggunakan rekening yang JP Bank begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan rekening saya pakai JP Bank, ada bank lain ada, cuma saya menggunakan yang JP Bank untuk ini. Jadi saya isinya yang di kolom bawah. Yang di kolom bawah ada nomor kodenya 6 digit, 5 digit ya, biasanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 digit. Jika 6 digit ditambah di paling belakang. Kemudian nomor rekening. Nah, nomor rekening ini diisi dari sebelah kanan. Jadi misalkan nomor rekeningnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari kanan isinya. Yang sini dikosongin. Kemudian kolom berikutnya adalah nama, sama seperti tadi. Furigananya atau furigananya, lalu nama. Seperti itu. Udah, setelah itu di baliknya ini ada apa? Ini sama ya. Nah, ini yang kolom saya udah diisi di sini. Nama sudah diisi, kemudian alamat sudah diisi, nama penerima sudah diisi, dan tanggal lahir sudah diisi. Lalu ini dibiarkan saja. Jumlah juga sudah diisi dari pihak Syakusho atau balai kota. Itu. Selanjutnya di baliknya adalah ini cara penerimaan dengan yang B. Jadi dengan cara lain itu nggak perlu diisi. Nah, tadi ada dokumen yang dibutuhkan. Jadi dokumen dibutuhkan ini ada 2 jenis yang wajib diisi. Nah, salah satunya ada dokumen pendukungnya. Ini salah satu dari ketiga dokumen ini atau dokumen yang lain. Fotokopinya ya. Jadi bisa kartu asuransi kesehatan, kalau di Indonesia BPJS, seperti itu, di fotokopi depan belakang mintanya, lalu ditempel di sini. Yang kedua adalah KTP, SIM ini ya. Ini SIM. Jadi depan belakang SIM-nya bisa difotokopi dan ditempel di sini. Atau yang ketiga adalah My Number. My Number ini kalau di Jepang memang ada My Number ya untuk identitas keuangan segala macam. Nah, My Number ini hanya bagian depan saja, tidak masalah. Dan bisa juga dokumen yang lain. Lalu dokumen yang kedua yang diminta adalah fotokopi buku rekening tabungan bagian yang depan. Jadi ini difotokopi, ditempelkan di sini. Jika tidak ada buku tabungannya, bisa menggunakan
kartu ATM yang dimiliki, kemudian difotokopi dan ditempelkan di sini. Nah, setelah itu tinggal ini disobek, lalu dimasukkan dalam amplop yang di lembar paling belakang tadi. Ini kan bisa disobek, lalu jadi amplop. Oke, seperti itu prosesnya. Setelah diisi dan dimasukkan, baru dikirim ke pos, di katak pos ya, yang di pinggir jalan. Ya, menurut saya cukup simpel untuk sistem di sini. Kemudian tidak perlu kemana-mana, jadi lebih aman juga pengurusannya di waktu seperti ini, pandemik seperti ini. Ya, itulah pengalaman penyaluran bantuan di sini. Mudah-mudahan di masing-masing tempat juga sama mudahnya. Di Indonesia juga mudah-mudahan bisa sama gampang dicairkan segala macam. Ya, tentunya bersyukur ya dapat bantuan di kala memang lagi sulit seperti ini. Tapi ya tetap harus semangat untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya share, bisa saya bagi di hari ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan bagaimana di tempat teman-teman, mudah-mudahan juga diberi kesehatan, aman, dan segera pulih dan kembali beraktivitas seperti semula. Ya, udah siang ya. Mungkin cukup sekian, bisa disambung lain waktu. Kalau ada waktu luang ya bisa kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Ya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.